Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Meitia Nurhalisa dengan NIM 22272030110. Di video kali ini aku mau membahas tentang penggunaan majas hiperbola nih teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke pembahasan ya. Nah, jadi sebelum aku membuat video ini, aku sudah melakukan sesi wawancara nih dengan teman aku yang bernama Hanif Permata Nurani. Jadi, apa sih majas hiperbola itu? Majas hiperbola adalah salah satu jenis gaya bahasa yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu secara berlebihan atau melebih-lebihkan sesuatu hal dengan tujuan memberikan efek dramatis atau untuk menekankan sesuatu. Nah, penggunaan majas ini biasanya dipakai dalam percakapan sehari-hari nih teman-teman. Seperti contohnya teman aku ini. Setelah aku tanya kenapa dia memakai majas di dalam percakapan aku dan dia, jawaban dia seperti ini. Kalau menurut aku ya itu untuk mengungkapkan perasaan kita kan supaya pada kita uh, uh, merasa apa yang kita rasakan. Oh, jadi kamu menggunakan majas hiperbola supaya orang yang kamu ajak komunikasi itu dapat merasakan emosi dari kamu ya? Iya. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa penggunaan hiperbola ini dimaksudkan untuk memberikan penekanan atau mengekspresikan perasaan yang mendalam secara lebih kuat dan dramatis. Dan kalian tahu nggak sih kalau selama ini iklan-iklan itu memakai majas hiperbola loh. Aku coba tanya ke teman aku, tujuan dari iklan-iklan tersebut memakai majas hiperbola itu apa? Dan ini jawabannya. Majas hiperbola sering digunakan dalam iklan atau pemasaran. Jadi kalau kamu notice tuh di TV atau di billboard jalanan gitu, banyak banget iklan-iklan yang menggunakan majas hiperbola atau kata-katanya itu atau iklan-iklannya itu sering dilebih-lebihkan gitu. Tujuannya apa sih menurut kamu? Kalau menurut aku sih supaya konsumen atau pasar yang mereka targetkan itu tertarik dengan apa yang mereka perjualbelikan. Jadi penggunaan majas dalam iklan-iklan seperti ini bertujuan untuk menarik perhatian dan mempengaruhi konsumen. Tapi perlu diketahui juga bahwa penggunaan majas hiperbola harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menyebabkan konsumen merasa tertipu atau kecewa jika kenyataan tidak sesuai dengan klaim yang berlebihan tersebut. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak sih penggunaan majas hiperbola ini dapat efektif loh untuk menekankan suatu hal atau menambah kesan dramatisasi dalam tulisan atau ucapan. Namun, ada beberapa kesalahan umum yang sering terjadi dalam penggunaannya. Seperti yang pertama itu konteks yang tidak tepat. Menggunakan hiperbola dalam konteks yang tidak sesuai bisa menyebabkan kebingungan atau kesalahpahaman. Misalnya dalam situasi penting seperti rapat atau laporan berita resmi. Menggunakan hiperbola bisa dianggap tidak pantas. Yang kedua adalah tidak mempertimbangkan audiens. Jadi, menggunakan hiperbola yang tidak dipahami atau tidak sesuai dengan audiens bisa menyebabkan kesalahpahaman. Misalnya, anak-anak mungkin tidak mengerti hiperbola yang terlalu kompleks atau tidak relevan dengan pengalaman mereka. Yang ketiga ada kelebihan berlebihan. Penggunaan hiperbola yang terlalu ekstrim atau tidak masuk akal dapat mengurangi efektivitas dan membuat pernyataan terdengar tidak meyakinkan atau konyol. Misalnya seperti, saya sudah menunggu 1000 tahun, padahal dia gak benar-benar nunggu 1000 tahun. Kesimpulan dari penggunaan majas hiperbola adalah bahwa hiperbola merupakan alat retorika yang efektif dalam komunikasi untuk menekankan atau memperkuat pesan dengan cara yang dramatis dan mencolok. Penggunaan yang tepat dapat menarik perhatian, meningkatkan daya tarik emosional, menekankan manfaat, dan memperkuat identitas merek atau pesan. Namun, penggunaan hiperbola juga harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kesan berlebihan atau menipu yang dapat mengurangi kredibilitas pengirim pesan. Dalam konteks iklan atau percakapan sehari-hari, hiperbola dapat memberikan dampak yang kuat dan membuat pesan lebih mudah diingat oleh audiens. Secara keseluruhan, majas hiperbola berfungsi untuk menarik perhatian, menciptakan efek dramatisasi, meningkatkan keterlibatan emosional audiens, menekankan dan memperjelas manfaat atau keunggulan, menciptakan citra positif, dan memperkuat identitas pesan atau merek. Mungkin sampai sini dulu aja kali ya videonya teman-teman. Semoga
apa yang ada di dalam video ini atau apa yang saya sampaikan dapat menjadi ilmu baru bagi teman-teman yang melihat ini. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.